Ya sudah kan ya? Sudah saya jelaskan kan ya? Ya, Bu. Ya, sekalian kita masuk ke bab 4 dan bab 5 nanti kalau bisa ya. Pada prinsipnya bab 4 itu adalah isinya adalah SOP ya. Jadi nanti ini yang 41-nya kalian nggak usah lihat dulu ya, 41 nih. Jadi 42 kelihatan kan ya ini ya, 42 ya. Terlihat ya. Ini 42. Nah, ini 42 ini berisi prosedur ya, prosedur-prosedur dalam keadaan normal. Normal itu artinya apa? Artinya di laboratoriumnya lagi nggak ada masalah seperti misalnya emergensi atau kedaruratan. Jadi misalnya kalau yang misalnya bagian kamera gamma gitu ya, NDT radiografi industri yang kamera gamma. Nah, kalian misalnya boleh ditulis di sini prosedur pengoperasian peralatan misalnya kamera gamma gitu ya. Kemudian prosedur pengoperasian survei meter boleh di sini. Jadi ini peralatan tuh kalau saya lihat sebentar. Kita lihat ke bawah juga ya. Ya, kalau kita lihat nih jadi prosedur pengoperasian peralatan tuh ada di sini semua, mulai dari peralatan yang kalian pemanfaatan terkait radiasi pengionnya, termasuk peralatan proteksi radiasinya seperti survei meter atau TLD, semua nanti ditaruh di sini. Yang 21. Cukup jelas kah? Jelas, Bu. Cukup jelas ya? Silakan dicatat ya. Yang kedua, prosedur pembatasan akses daerah kerja ya. Misalnya daerah kerjanya seperti ini ya. Misalnya ini ada daerah kerja, kemudian itu di tengahnya tuh di sini ada sumber misalnya ya. Sini ada sumber, berarti ini daerah misalnya pengendalian. Kemudian nanti ada yang misalnya membuat daerah ininya ya, misalnya ini daerah apa sih? Ini anggap bulatan yang kedua tuh ini ya. Bulatan yang kedua itu proporsional gitu ya. Jadi jarak ke daerah pengendalian sesuai. Nah, nanti prosedurnya misalnya di daerah pengendalian, misalnya menggunakan, misalnya tanda-tanda apa gitu ya, boleh ditempelkan di situ. Jadi di daerah pengendalian, jadi contohnya ya, di daerah pengendalian dipasang gitu ya, A gitu, dipasang tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda radiasi gitu ya. Tanda-tanda radiasinya apa saja kalian boleh cari ya. Kemudian B, pekerja radiasi harus menggunakan APD lengkap gitu ya. APD lengkap tuh misalnya apa saja. Terus misalnya kalau bekerja dengan ZRA terbuka gitu ya, misalnya zat radioaktif terbuka, menggunakan misalnya ya menggunakan hazmat gitu ya. Jadi APD-nya yang hazmat boleh. Gitu ya, disesuaikan. Menggunakan cover hair cover, menggunakan apalagi personal dosimeter paling tidak 2 macam, itu boleh ya. Kalau sebelum memasuki daerah pengendalian diukur dulu pakai pakai survei meter. Nah, gitu ya di sini ya. Kira-kira cukup jelas bayangannya? Ini untuk prosedur pembatasan akses daerah kerja gitu ya. Seperti itu, bisa mengerti? Ada yang mau tanya? Belum, Bu. Belum ya. Nanti boleh juga di sini. Kalau ada yang berkunjung ya, jadi pengunjung ya. Pengunjung ke daerah pengendalian wajib ditemani PPR gitu ya, boleh tuh.
Terus yang D, siswa magang misalnya, siswa magang usia lebih kecil dari 18 tahun, tidak boleh akses ya atau masuk gitu ya, tidak boleh masuk di daerah pengendalian, boleh gitu ya. Ya, jadi ini yang terkait benar-benar pembatasan akses daerah kerja. Boleh juga ditambahkan wanita hamil ya, pekerja radiasi yang sedang hamil, nggak boleh masuk daerah pengendalian. Seperti itu ya, ditambah-tambahkan ya. Baik, Bu. Makin lengkap, makin bagus. Ada yang ingin tanya? Ada yang ingin tanya sampai sini? Belum ada, Bu. Belum. Sekarang 423, misalnya pemantauan paparan radiasi, ya, yang ini, ya, yang ini. Ini saya hapus ya, udah difoto ya, misalnya ya. Saya hapus ya. Bu. Yang 423, pemantauan paparan radiasi atau kontaminasi di daerah kerja. Misalnya, paparan radiasi, ya, jadi ini saya tulis di sini ya, yang ini 4, jadi judulnya masukkan aja, persis ambil itu, terus isi oleh kalian di bawahnya ya. Jadi ini ngikutin subjudul di atasnya bla 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 gitu ya, terus nanti di sini A gitu ya. Pemantauan paparan radiasi gitu ya, dilakukan pemantauan paparan radiasi dilakukan oleh PPR gitu ya, oleh PPR paling tidak ya atau minimal 3 hari sekali gitu ya, dalam keadaan normal boleh ya. Terus kontaminasi misalnya seminggu sekali, itu dalam keadaan normal. Terus apalagi kalian boleh nyari acuannya ya, boleh nyari contoh-contohnya di internet, boleh terjemahkan dari bahasa Inggris ya, misalnya ternyata ada misalnya di universitas lain atau institusi lain terkait dengan perusahaan-perusahaan tertentu, ternyata ada pemantauan ini, nah kalian masukkan. Termasuk Anda ikuti kemarin panduannya ya, dan ada contohnya boleh dilihat. Ya, seperti itu ya. Baik, Bu. Oke. Nah, sama dengan pemantauan radioaktivitas lingkungan ya. Ini yang 424 gitu ya. Pemantauan radioaktivitas lingkungan dilakukan gitu ya. Pemantauan radioaktivitas lingkungan dilakukan misalnya 1 bulan dalam 1 kali dalam 1 bulan gitu ya. Oleh siapa ya, silakan. Oleh siapa? Terus laporannya bagaimana? Ya, laporannya bagaimana? Boleh juga radiusnya ya, radiusnya dari apa? Dari fasilitas ya. Itu contoh-contoh dari poin bab 424. Lalu poin bab 425 itu misalnya ya 425. Nah, ini pekerja radiasi melakukan pemantauan dosis bila menggunakan TLD maksimal paling lama 3 bulan 1 kali. Kemudian hasilnya dicatat gitu ya. Dicatat di, ini saya tulis gini ya, dicatat di kartu dosis pekerja radiasi gitu ya.
misalnya oleh siapa nih dilakukannya, misalnya oleh PPR. Itu contohnya. Nanti yang lainnya silahkan tambahkan. Kemudian, udah ya, ini yang 5 ya, ini 5-nya nulisnya 5 gini deh. Sampai sini cukup jelas, ada yang ingin tanya? Sampai sini cukup jelas, ada yang ingin tanya? Belum, Bu. Belum. Oke, kalian kerjakan itu dulu ya. Kalian kerjakan itu dulu untuk hari ini. Yang bagian ini ya, yang bagian atas ini nanti saya berikannya ya, saya berikan penjelasannya tertulis atau rekaman, saya kirim di, kalian punya grup nggak ya, Angie? Punya, Bu. Punya ya, nanti saya kirim di grup ya. Yang ini agak rigid sedikit, tapi nanti saya bikin dalam bentuk catatan ya atau mind map. Kalau nggak ngerti nanti kalian nanya di grup atau saya beri rekaman. Nah, yang hari ini kalian kerjakan sampai itu ya. Oh ya, tambah pemantauan kesehatan pekerja radiasi misalnya. Pemantauan pekerja radiasi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, gitu ya. Mengikuti yang di sini ya, ada perkanya sendiri. Nanti kalian cari perkanya sendiri, kalau nggak salah nomor 6 ya, perka Kak Bapeten nomor 6 tahun 2010 kalau nggak salah. Nanti acu ya itu perka yang ini. Jadi pemantauan kesehatan pekerja radiasi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, mengacu pada perka Bapeten nomor titik-titik tahun titik-titik. Ya gitu ya. Hari ini kerjakan dulu ya secara mandiri ya. Kalian boleh yang dengan grup-grupnya, boleh WA-WA-an, boleh pakai Zoom masing-masing, karena saya harus pakai Zoom yang lain ya. Ada lagi rapat penting penting dan mendadak di Prodi ya. Jadi saya mau masuk ke rapat dulu itu ya. Nggak apa-apa ya para mahasiswa ya. Ibu. Jadi nanti tinggal sedikit lagi yang bab 5, bab 43 dengan bab 5. Nanti saya berikan rekaman ya. Kalau enggak nanti saya minta waktu setelah UTS, misalnya kalian UTS sudah selesai hari Jumat pagi, mungkin Jumat sore saya minta sejam aja untuk menjelaskan ini. Gitu ya? Ibu. Ya, oke gitu, Angie dan teman-teman ya. Bisa langsung kerjakan tugasnya ya, Angie ya. Secara mandiri ya. Ibu, izin bertanya, Ibu. Ya. Untuk tugasnya ini apakah perlu dikirim jadi lapsem di email juga atau gimana ya, Bu? Nggak usah, nanti setelah saya ada penjelasan terakhir lagi ya. Gitu ya. Baik, Ibu. Atau mau ngirim, boleh, mau ngirim boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya gitu ya. Sampai ada penjelasan yang terakhir dari saya ya, gitu ya. Baik, Oke, Bu. Angie dan teman-teman, masih mau ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Oke. Mohon maaf saya karena ini nggak enak Bu Ega minta rapat mendadak, kayaknya ada yang penting dibicarakan untuk terkait prodi ini, jadi saya harus rapat dulu. Oke, itu ya para mahasiswa ya. Kalian tetap semangat mengerjakan praktikumnya. Minggu depan ada UTS, disiapkan juga ya. Mungkin nanti setelah UTS saya selak-selakan sedikit aja. Oke, itu ya para mahasiswa ya. Makasih sebelumnya. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ketidaknyamanan ini. Makasih ya para mahasiswa ya. Baik, Bu. Terima kasih. Kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Ya semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu.